Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru sekalian. Hari ini kita akan belajar materi kita, yaitu mengenai tentang matematika pengurangan bilangan bulat. Minggu yang lalu kita sudah belajar itu mengenai tentang penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Baik anak-anak kami semua, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau masih memberkati kami pada saat ini ya Bapa. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Berikan kami kepintaran agar kami dapat mengerti, memahami pelajaran kami hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, sekarang kita akan belajar mengenai tentang pengurangan bilangan bulat. Baik anak-anak kami sekalian, mengenai tentang pengurangan bilangan bulat. Kalau pengurangan bilangan bulat berarti menggunakan itu yang namanya tanda-tanda negatif atau pengurangan. Di dalam nanti pengurangan bilangan bulat, ingat saja tentang yang namanya tanda-tanda operasi bilangan itu. Kalau kita lihat di sini contoh soalnya pada nomor 1, ada di situ negatif 16 tambah dikurang 48. Dalam pemisalannya adalah negatif A dikurang B, itu berarti hasilnya itu adalah negatif buka kurung A tambah B tutup kurung. Artinya tanda negatif itu karena dia adalah sama-sama pengurangan. Jadi jawabannya di situ adalah, kalau kita lihat, maka kita buat dulu tanda negatifnya. Kita buat tanda negatifnya dan kita jumlahkan 16 tambah 48. Nah, 16 tambah 48 itu maka hasilnya adalah negatif 64. Jadi ingat nanti kalau negatif A dikurang B berarti itu sama dengan negatif buka kurung A tambah B. Kemudian soal nomor 2 seperti itu juga tadi ya, gampang saja. Maka kalau karena dia sama-sama tanda negatif, maka akan dikurang buat tanda negatif sehingga menjadi 24 tambah 36, maka hasilnya sama dengan negatif 60. Dah, hasilnya sama dengan negatif 60. Kemudian ini ada soal nomor 3. Di situ ada dibuat soalnya negatif 346 dikurang buka kurung negatif 26 tutup kurung. Kalau ada soal seperti ini, maka rumusnya itu adalah negatif A dikurang buka kurung negatif B. Berarti kalau kita lihat di situ adalah ada yang berdekatan. Adalah apa? Kalau berdekatan negatif dengan negatif, apa hasilnya nak? Maka hasilnya itu adalah menjadi positif. Maka itu hasilnya itu adalah negatif A ditambah B. Karena negatif dan negatif saling berdekatan. Maka soalnya di sini negatif 364 itu berarti sama dengan tambah 26. Karena tadi antara negatif dan negatif itu saling berdekatan. Maka hasilnya itu sama dengan, berarti ingat di situ nak. Kalau nanti negatifnya lebih besar dari positif, maka hasilnya itu adalah menjadi negatif. Ingat ya, jika nanti negatifnya itu lebih besar dari positif, maka hasilnya itu adalah negatif. Maka negatif 346 tambah 26 itu berarti itu sama dengan berapa? Kita kurangkan. Karena itu artinya ada utang 346, kamu membayarnya 26 lagi. Berarti itu menjadi pengurangan. Pengurangannya berarti tinggallah hutangmu di situ 320 lagi. Maka kita tuliskan dia menjadi negatif 320. Paham di situ ya nak? Menjadi negatif 320. Ah, sama juga seperti soal nomor 4 ini. Di situ ada negatif 630 dikurang negatif 120. Berarti
negatif berdekatan dengan negatif, maka hasilnya positif. Maka itu hasilnya negatif 630 tambah 120. Kita kurangkan 630 dikurang 120. Karena tadi negatifnya lebih besar, maka hasilnya itu adalah negatif 510. Sudah bisa dipahami anak-anak kami semua di sini? Baik. Sekarang kalau kita lihat di sini ada soal nomor 4. Negatif 120 dikurang negatif 245. Berarti negatif dengan negatif berdekatan, hasilnya positif. Menjadi 245. Tadi seperti Pak Guru katakan, jika nanti bilangan positifnya lebih besar dari negatif, maka hasilnya positif. Jika bilangan negatifnya lebih besar dari positif, maka hasilnya negatif. Ini karena bilangan positifnya lebih besar dari negatif, maka hasilnya positif. Maka hasilnya itu adalah sama dengan positif. Maka kita kurangkan yang terbesar kurang yang terkecil. Maka 245 dikurang 120. Berarti hasilnya adalah positif 125. Karena dia positif, tak perlu kita tuliskan tanda positifnya. Ya nak, bisa dipahami sampai di situ ya nak mengenai soal nomor 4. Sekarang kita lihat soal nomor 5, sama saja seperti tadi nomor 4. Ada itu negatif 12 dikurang negatif 48. Berarti negatif dengan negatif hasilnya positif. Maka kita kurangkan saja 48 dikurang 12. Maka 48 kurang 12 hasilnya adalah positif 36. Karena dia positif, tak perlu kita tuliskan. Cukup kita tuliskan hasilnya itu sama dengan 36. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Nomor 5 di situ ada 16 dikurang negatif 48. Kita lihat di sini. A dikurang negatif B itu sama dengan, karena negatif berdekatan dengan negatif, maka hasilnya A tambah B. Maka karena soal nomor 5 itu hasil karena dia berdekatan, maka 16 tambah 48. Maka hasilnya 64. Sama juga seperti soal nomor 6. 124 dikurang negatif 36. Kita lihat saling berdekatan di situ adalah negatif-negatif, maka hasilnya positif. Maka 124 tambah 36 itu hasilnya 160. Inilah nak mengenai tentang pengurangan bilangan bulat materi kita. Jadi jangan lupa nanti tanda-tanda itu yang berdekatan. Apa dia, kalau nanti tandanya negatif-negatif maka hasilnya positif. Jika bilangan negatif lebih besar dari positif, hasilnya negatif. Bila bilangan positif lebih besar dari negatif, hasilnya positif. Baik, untuk tugasnya bisa kamu lihat di buku matematika kamu di halaman 13 latihan 4. Itu kamu kerjakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Jadi tugasnya nak di halaman 13 buku matematika kamu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Itulah materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat pagi dan salam sehat.